Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai makalah kami, pelaksanaan keuangan ibadah haji dengan saya sendiri, Muhammad Raya Ramadan. Saya Faris Ramadan. Saya Muhammad Rafael Fareja. Yang pertama, untuk rumusan masalahnya yaitu pertama, mencari pertumbuhan harga ibadah haji dengan 5 tahun terakhir tapi mengalami kendala pada tahun 2020 hingga 2021 dikarenakan ada pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, menentukan harga 20 tahun yang akan datang dengan menggunakan metode future value. Yang ketiga, mencari present value dan menentukan metode investasi menggunakan 3 saham. Yang keempat, pemilihan saham perusahaan untuk portofolio investasi biaya haji pada tahun 2044. Yang kelima, penggunaan virtual trading untuk membantu dalam pengelolaan investasi. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dan pemilihan investasi untuk memastikan alokasi dana yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke alokasi investasi saham. Jumlah yang diinvestasikan itu sebesar 3.017.224. Nah, itu didapat dari hasil present value pada project sebelumnya. Nah, di sini 3.017.224 itu kan 100%. Nah, kita akan membagi untuk 3 saham, yaitu INDF, ULTJ, dan MLPL. Nah, cara pembagian sahamnya itu INDF sebesar 50%, ULTJ sebesar 30%, dan MLPL 20%. Nah, nilai investasinya tinggal dikali aja. Kalau INDF 3.017.224 dikali dengan 50%, yaitu hasilnya 1.508.612. Nah, untuk ULTJ sama juga 3.017.224 dikali dengan 30%, hasilnya 905.167. Nah, begitupun dengan MLPL 3.017.224 dikali dengan 20%, yaitu hasilnya 603.445. Nah, pertumbuhan rata-rata saham ini kita ambil juga dari Excel Project 1 perencanaan ibadah haji. Untuk NDF rata-rata sahamnya sebesar 49%, LTJ sebesar 3%, dan MLPL sebesar 26%. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi saham INDF. Investasi awal pada saat ini yaitu sebesar 1.508.612. Itu diambil dari alokasi investasi saham yang tadi sudah kita hitung. Nah, untuk bunga investasinya sebesar 50% dan tahun selama 20 tahun. Nah, pada cara penghitungan ini yaitu investasi pada awal tahun yang tadi sebesar 1.508.612. Nah, untuk bunga investasinya tinggal dikali aja 1.508.612 dikali dengan 50%, yaitu hasilnya 754.306. Nah, untuk akhir tahun ini pertambahan dari investasi pada awal tahun ditambah bunga investasi, yaitu jadinya sebesar 2.262.918. Nah, untuk tahun kedua investasi pada awal tahunnya yaitu diambil dari akhir tahun tahun sebelumnya. Jadi kalau di sini contohnya investasi awal tahun kedua yaitu sebesar 2.262.918. Nah, untuk bunga investasinya yaitu 2.262.918 dikali dengan 50%. Nah, dapat 1.131.459. Nah, untuk akhir tahunnya sama juga, itu pertambahan dari investasi pada awal tahun dan bunga investasi. Jadi sebesar 3.394.377. Nah,
Setelah perhitungan selama 20 tahun, kita mendapat VV yaitu sebesar 5.516.552.206. Masih dievaluasi saham yaitu saham ULTJ. Investasi awal pada saat ini yaitu sebesar 905.167 dengan bunga investasi sebesar 30% dan tahun selama 20 tahun. Nah, cara perhitungannya sama kayak sebelumnya. Untuk pada tahun pertama investasi awal tahun sebesar 905.167 dan bunga investasinya perkalian dari investasi awal dikali dengan bunga investasi, yaitu jadinya 905.167 dikali dengan 30%. Nah, dapat 271.550. Nah, untuk akhir tahun pertambahan dari investasi pada awal tahun dengan bunga investasi. Nah, di sini dapat jadi 1.176.717. Nah, untuk tahun kedua sama, ini investasi pada awal tahunnya diambil dari akhir tahun sebelumnya. Jadi untuk contoh ini tahun kedua investasi awalnya 1.176.717 dengan bunga investasinya 353.015 dan akhir tahunnya jadi 1.529.733. Nah, setelah perhitungan selama 20 tahun juga kita mendapat FV yaitu sebesar 172.026.698. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai evaluasi pada saham MLPL setelah melakukan virtual trading dan didapat pembagian alokasinya sekitar 20% dari present value yaitu sebesar Rp3.017.224. Maka dengan itu saya akan menjabarkan atau menjelaskan sebagian kecil pada saham MLPL yang virtual trading yang terjadi pada POMC. Nah, di sini dana yang diperlukan untuk investasi saham MLPL sekitar 603.445, yaitu 20% dari present value yaitu 3 juta. Nah, di tahun pertama sebesar Rp603.445 dengan keuntungan bunga investasi yaitu sebesar Rp120.000, dan di tahun kedua sebesar Rp144.000. Maka ditentukanlah dengan 2 tahun ke-20 evaluasi saham MLPL mencapai dana sekitar Rp23 juta. Rp23.134.625. Maka dengan itu return rata-rata pertumbuhan dari ketiga saham max terakhir yaitu pertama INDF yang berada di sekitar 49%, kedua ada ULTJ sebesar 3%, dan yang terakhir MLPL 26%. Maka earning per share kelompok kami tidak memakai karena dari kedua saham seperti ULTJ ataupun MLPL memiliki tingkat earning per share yang sangat sedikit, yaitu ULTJ sebanyak 5% dan MLPL sebanyak minus 33%. Maka jika kita averagekan pada earning per share, rata-rata ketiga saham tersebut sebesar minus 4%, karena dengan adanya minus 4% ini tidak akan bisa mencakup untuk melakukan ibadah haji.
Yang terakhir kesimpulannya, yang pertama, dari data pencarian pada website indonesiabaik.co.id, harga biaya haji 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2024 sebesar Rp56.046.172 di tahun 2024 dan mengalami perubahan sebesar 8%. Lalu yang kedua, hasil perhitungan jangka waktu 20 tahun menggunakan future value sebesar Rp261.702.466. Yang tiga, perhitungan harga saat ini menggunakan present value sebesar Rp3.017.224. Yang keempat, pertumbuhan harga saham dengan 3 perusahaan yaitu Multipolar atau MLPL, lalu Indofood atau INDF, dan Ultra Jaya atau ULTJ dengan pertumbuhan rata-rata 25% dalam setahun. Yang kelima, penggunaan virtual trading berperan penting dalam membantu pengelolaan investasi secara efektif untuk mencapai target keuangan yang optimal. Yang keenam, evaluasi hasil perencanaan dan pemilihan investasi sangat diperlukan untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi. Sekian penjelasan makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.